Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu sangat mengejutkan. Inilah sosok yang akan mendekat sebentar lagi. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Five of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Temperance. Kartu keempat, di sini ada White Newman. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Chariot. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Wands. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sangat mengejutkan, inilah sosok yang akan mendekat sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Wands. Baik, di sini menggambarkan jelas ya, bahwa akan ada seseorang, akan ada sesosok yang datang ke kamu, yang akan membawa perubahan besar di dalam kehidupanmu. Di mana kartu ini ada kebahagiaan, ada kesejahteraan, serta kenyamanan hidup yang kamu rasakan kembali setelah hadirnya sesosok ini. Oke, nah seseorang ini ataupun sesosok ini kenapa bisa mendadak ataupun tiba-tiba hadir ke kamu saat ini ataupun sebentar lagi? Nah, karena dia mungkin telah menyimpan begitu lama perasaannya terhadap dirimu. Dia telah menutupi rasa sukanya selama ini dengan begitu anggun, dengan begitu baik, sehingga kamu nggak nyangka dan nggak mengira. Bahkan beberapa dari kamu ada yang kaget ataupun terkejut. Ternyata sesosok inilah yang selama ini memendam rasa terhadap dirimu. Nah, padahal selama ini ya, bagi kamu yang berkegiatan bersama dia, sesosok ini nggak merasakan ya sinyal apapun. Nggak merasakan tanda-tanda sedikit pun bahwa dia yang ingin menuju ke kamu. Nah, ini saking pintarnya dia dalam menyembunyikan perasaannya. Entah karena dia malu, ataupun karena dia hanya ingin menunggu waktu yang tepat dan pas untuk menuju ke kamu. Nah, mungkin inilah saatnya yang tepat. Kenapa? Karena mungkin dia mengetahui bahwa hubunganmu yang lalu telah berakhir, bahwa mungkin kamu selama ini selalu tersakiti, selalu ditinggalkan, ataupun selalu diabaikan karena orang lain. Dan setelah itu mungkin ada ketertarikannya melihat bagaimana kamu bangkit, bagaimana kamu tetap menjalankan kegiatanmu semaksimal mungkin, walaupun dia tahu pada saat itu hatimu hancur. Pada saat itu ada kesedihan yang kamu simpan di dalam matamu, terlihat sama dia. Nah, tetapi caramu memperlakukan, memprioritaskan kegiatanmu, inilah yang membuat dia makin tertarik kepada dirimu. Ya, selain itu dia juga sangat tertarik melihat caramu bertutur, melihat caramu bersikap, ataupun melihat caramu memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarmu.
Makanya dia sudah nggak mampu lagi membendung perasaannya dan dia mulai meyakini hatinya untuk segera menuju ke kamu. Dan tanpa kamu sadari, ya, semenjak kehadiran sesosok ini, kamu jelas merasakan ada hal yang berbeda. Ada warna tersendiri yang kembali hadir ke dalam hidupmu. Entah mengapa kamu menjadi bersemangat. Kamu menjadi di saat bangun pagi seperti ada tujuan yang ingin kamu capai hari itu begitu. Nah, tak kamu pungkiri, semenjak kehadiran seseorang ini, kamu mulai menyadari, ya, mulai meyakini bahwa memang setiap manusia itu ditakdirkan berpasangan. Yang selama ini kamu merasa kok orang selalu sakitin aku, kok sepertinya nggak ada lagi yang suka sama aku. Nah, setelah hadirnya sesosok ini, semuanya berubah. Pikiranmu menjadi lebih positif. Oh, ternyata memang masih ada yang menantiku. Nah, begitu ya. Jadi makanya menggambarkan kebahagiaan. Ada rasa happy, ada rasa bahagia yang kamu rasakan semenjak kehadiran seseorang ini. Dan mungkin ya, sesosok ini juga adalah seseorang yang sudah sangat mapan. Mapan dalam segi finansial, mapan dalam sikap, mapan dalam pemikiran, dan mungkin dia juga pernah mengalami keadaan yang sama yang seperti kamu alami selama ini. Mungkin dia juga berangkat dari rasa sakit yang sama. Dia juga mungkin pernah ditinggalkan, dia juga mungkin pernah diabaikan oleh pasangannya. Makanya di saat dia memperhatikan kamu, di saat dia mencari tahu tentang kehidupanmu, dia mulai meyakini nih bahwa kamulah tujuan terakhirnya. Makanya dia segera menuju ke kamu. Oke ya? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, benar kan? Jadi seolah semesta merestui kedekatanmu dengan seseorang ini. Seolah alam semesta benar-benar memberi petunjuk yang baik bahwa semenjak kehadirannya ada hal yang berbeda yang kamu rasakan. Yaitu kamu merasakan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu itu sangat nyaman, sangat happy, sangat bahagia. Kamu melakukan kegiatanmu tanpa beban. Karena ada sesosok yang selalu menyemangatimu, yang selalu memperhatikan kamu. Dan sepertinya kebahagiaan ini akan berlanjut ke depannya. Karena mungkin tanpa kamu sadari, kamu juga mulai menaruh hati terhadap sesosok ini. Ya, kamu mulai tertarik, mulai suka melihat caranya menatapmu, melihat caranya memperlakukan kamu, melihat caranya bagaimana selalu ingin melengkapi, menutupi kelebihan dan kekuranganmu. Oke, makanya ini akan berlanjut menjadi kebahagiaan yang akan bertahan lama di dalam hidupmu. Karena mungkin endingnya kamu dan sesosok ini akan benar-benar berlabuh pada sebuah janji, ya, entah untuk jadian, entah untuk pacaran, ataupun entah untuk ke hal yang lebih serius lagi, yaitu menuju pelaminan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Swords. Ini adalah kekalahan. Situasi yang tidak baik-baik saja, ya, yang selama ini terjadi di dalam hidupmu, di mana kamu selalu kalah di dalam percintaan, di mana kamu selalu menjadi orang yang tersakiti oleh pasanganmu. Oke, nah tetapi situasi ini berganti dan berubah 180 derajat menjadi kebalikannya. Kekalahanmu berganti dengan sebuah rasa senang, kemenangan yang kamu rasakan kembali. Kenapa tidak? Karena di depan matamu saat ini, di dalam kehidupanmu, hari-harimu sudah terisi, sudah ada sesosok yang benar-benar mampu selalu bisa menempatkan dirinya di tempat yang terbaik di sampingmu ataupun di matamu. Nah, jadi yang dulunya situasinya nggak baik-baik saja, yang dulunya kamu selalu tertekan, takut, gelisah kalau nggak ada lagi orang yang suka dengan kamu, kalau nggak ada satupun menurut kamu orang yang mampu membahagiakan kamu. Nah,
setelah hadirnya dia, kamu benar-benar merasakan situasinya menjadi berbalik lebih baik, lebih nyaman. Dan inilah mungkin kenapa kamu benar-benar kaget, benar-benar terkejut. Ternyata dengan sikap lugasmu, ya, keteguhan hatimu, ketegaran kamu di dalam menjalani hari-harimu, walaupun kamu lagi hancur, lagi sedih, lagi kecewa begitu ya. Tetapi hal inilah yang membuat dia bisa tertarik dan terpikat kepada dirimu. Melihat betapa tangguhnya kamu, betapa tegarnya kamu di dalam menjalani semua ini. Karena mungkin dia suka cari tahu nih, ya, bagaimana hari-harimu, bagaimana kisah cintamu lewat orang-orang terdekatmu, ataupun lewat sosial mediamu. Oke? Makanya akan ada perubahan situasi yang akan jauh lebih baik daripada yang kamu alami selama ini. Oke ya? Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Temperance. Nah, jelas ya. Temperance, dia akan benar-benar membawa keseimbangan di dalam hidupmu. Kamu akan menjadi lebih seimbang. Kamu akan menjadi lebih kehidupanmu merasa lengkap saat ini ya. Yang dulunya mungkin ada yang kurang. Nah, saat ini kamu merasa lengkap kehidupanmu semenjak kehadirannya. Nah, jadi hal inilah yang akan membuat hubungan komunikasi antara kamu dan dia akan semakin baik, akan semakin intens. Ya, dan akan ada hubungan yang harmonis walaupun hanya sebatas hubungan pertemanan, ya, belum jadian mungkin begitu ya. Tetapi hubungan ini sudah menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif karena membawa banyak perubahan baik, baik untuk kamu ataupun untuk sesosok ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya White and Newman. Nah, ini mungkin lebih kepada ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung, ya, melihat kedekatanmu dengan sesosok ini. Karena mungkin ini lebih kepada yin yang ya. Nah, tetapi hal inilah yang membuat kamu mampu menemukan keseimbangan di dalam dirimu. Membuat kamu mulai yakin dan percaya memang tidak semua hal yang kita inginkan itu diinginkan orang lain. Semua hal yang kita sukai itu juga disukai orang lain. Kamu mulai mengetahui itu. Makanya kamu mulai ambil, udahlah, wajarlah. Ya, tentu ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, tetapi nanti kamu akan bisa buktikan kepada mereka-mereka yang mungkin belum setuju kamu dekat dengan seseorang ini. Nah, pada akhirnya di saat nanti kamu bahagia, kehidupanmu baik-baik saja ya, bahkan lebih baik dari sebelumnya, ataupun sampai nantinya ke pelaminan. Nah, itulah bukti bahwa hubunganmu dengan sesosok ini benar-benar akan membawa kebaikan dan mereka akan mulai menyetujuinya, mulai yang dulunya menentang, yang dulunya nggak suka, akhirnya mulai ya merasa yakin bahwa inilah yang terbaik untuk dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jelas ini adalah kamu nggak ingin memaksakan diri, ya, nggak ingin tergesa-gesa, nggak ingin terburu-buru. Makanya kamu coba mulai pasrahkan ya apa yang terjadi nantinya di dalam hubunganmu antara kedekatanmu dengan dia hanya kepada Sang Pencipta. Kamu biarkan waktu yang menjawabnya. Kenapa? Karena selama ini kamu tahu nih, kamu selalu disakitin, kamu selalu ditinggalkan. Ya, di saat kamu cintai, sayangi pasanganmu, ending-endingnya, ujung-ujungnya kamu yang terluka. Nah, makanya saat ini, di saat ada kedekatan dengan seseorang, di saat ada yang mulai membawa warna baru di dalam hidupmu, kamu mulai pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Dan tentu dengan kamu iringi dengan doa, ya, dengan pinta begitu ya. Kalau memang dia baik untukmu, kalau memang dia jodoh dirimu, dekatkanlah kamu selalu dengannya. Dan kalau bukan dia yang terbaik, maka jauhkanlah. Nah, makanya di sini lebih kepada sikap pasrah ya yang kamu rasakan saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Chariot. Nah, benar kan? Ini sepertinya perjalanan ya.
perjalanan kisah cintamu yang pada akhirnya berlabuh pada sebuah hubungan yang benar-benar akan mampu membuatmu lebih baik, membuatmu lebih bahagia, dan membuat kehidupanmu lebih berarti. Nah, jadi mungkin ya kamu dulunya diuji, dicoba dengan hubungan yang selalu gagal, dipertemukan dengan orang yang selalu menyakitin kamu. Mungkin ini adalah ujian agar kamu bertemu dengan seseorang yang terbaik untuk dirimu. Makanya ini menggambarkan perjalanan kisah cintamu yang akan berakhir pada sebuah hubungan yang benar-benar membawa manfaat baik untuk dirimu dan untuk sesosok ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan menemukan seseorang, sesosok yang benar-benar bisa membawa ya kebahagiaan, situasi lebih baik, ataupun kenyamanan di dalam hidupmu yang memang inilah yang telah kamu nantikan selama ini. Sehingga ya, keadaan ini akan membuatmu menjadi lebih bersyukur dan menjadi seseorang yang lebih mampu memahami bahwa harus saling mengisi, saling melengkapi, dan saling pengertian. Itulah yang terpenting di dalam sebuah hubungan asmara. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.